mau seberapa lama kita attitude-nya bagus tapi ngajarinnya nggak selesai-selesai, nggak beres-beres. Jadi buat apa gitu. Yang penting kita project beres, kelar, ya udah selesai gitu. Target kita gitu. Kalau misalnya yang lain lah nih ya, terus orang itu nggak tanggung jawab untuk ngerjain sesuatu, ya gimana beres juga proyeknya. Kalau misalnya kita bantu orang itu untuk ngerti terus-terusan, dia pasti akan ngerti juga. Jadi pertama sih tetap aku. Gue tambahin, setiap orang itu pasti kalau misalkan di perusahaan ada namanya KPI. Pasti orang yang beretitude atau orang yang nggak beretitude pasti ada KPI-nya. Ya salah satunya ya kita ukur dari sisi itu. Masalah tanggung jawab, dia terlibat di project, dia harus deliver sesuatu. Menurut gue itu harus ada di ukuran yang dia harus achieve juga. Versus, there is always an opposite side. Versus kali ini kita akan menampilkan dua tim ya, yang akan memperdebatkan satu topik yang menarik terkait dengan manajemen di sebuah perusahaan atau organisasi, di mana manajemen pasti punya preferensi. Kira-kira lebih suka karyawan yang cerdas atau pintar, gitu ya. Di satu sisi adalah mungkin manajemen yang lebih suka karyawan yang rajin dan punya attitude yang bagus. Nah, ini dua kubu ya. Satu lebih menonjolkan kecerdasan dan kepintaran, satu kubu adalah menonjolkan atau lebih pro terhadap karyawan yang rajin dan punya attitude yang baik. Jadi kali ini kita akan menampilkan dua tim. Saya panggil saja. Yang pertama adalah Pak Rama Ambara. Silakan duduk di sebelah kiri saya. Yang kedua, saya panggilkan Kresna. Berikutnya, dua orang perempuan. Yang pertama saya panggilkan Mbak Asri Ratnianingsih. Silakan. Sini. Dan yang terakhir, the one and only, Feby Febrianti. Gimana, sehat semua, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi teman-teman, saya sudah sampaikan ya, tadi kita akan memperdebatkan atau versus atau pros dan cons terhadap topik lawannya. Yang pertama adalah manajemen yang pro terhadap karyawan yang cerdas atau pintar. Yang kedua adalah manajemen yang pro terhadap karyawan yang rajin dan punya attitude yang bagus. Oke, jadi di sini kita akan membahas terkait karyawan yang pintar atau pilihannya adalah karyawan yang rajin. Jadi kalau kami itu memilih karyawan yang pintar dibanding tapi tetap kurang, tapi dibanding yang rajin tapi kurang baik atau kurang pintar lah kayak gitu. Nah, kenapa? Karena memang kita kan di perusahaan ya, jadi base-nya adalah perusahaan, udah pasti intinya adalah hasil atau proses. Jadi kita nggak peduli mau dia baik buruk, tapi kalau hasilnya bagus ya harusnya ya kita tutup mata gitu. Yang penting hasilnya sangat tercapai gitu. Jadi kalau sudah oke, ya udah, walaupun dia ada ininya ya, tapi dia tidak melanggar aturan, menurut kami ya tidak masalah seperti itu. Mungkin itu sih statement awal saya. Oke, gue tambahin. Jadi kenapa kami pilih yang lebih pintar?
Karena menurut kami, kita kan di project ya. Project itu biasanya kejar-kejaran sama waktu, deadline kayak gitu. Jadi kita lebih pilih yang cerdas atau yang lebih cepat nangkep, yang analisisnya lebih dalam, itu untuk mempercepat proses. Dan juga secara deliverable tidak banyak rework. Termasuk juga untuk setiap prosesnya juga kita mungkin nggak perlu waktu lama untuk dia mendalami apa sih yang harusnya di-deliver atau apa sih yang harusnya dia pahami kayak gitu. Jadi secara teknis dia bisa lanjut. Terus yang kedua, biasanya anak-anak yang mungkin lebih cerdas itu dia lebih kreatif dan mungkin lebih ke inovasi ya, inovasi untuk bisa mencari solusi-solusi lain, termasuk juga problem solving. Problem solvingnya juga harusnya lebih cepat dibandingkan anak-anak yang mungkin menang rajin doang, tapi secara knowledge-nya susah nangkep kayak gitu. Itu susah banget sih buat kita. Ya, kalau dari kami, karena ya gue lebih prefer dengan orang-orang yang punya attitude ya. Jadi kalau bicara attitude itu adalah karakter, di mana sesuatu karakter itu yang tidak bisa dibentuk secara instan. Itu pasti harus melalui banyak proses, pertama dari sisi kecil sampai dengan mungkin waktu dewasa seperti itu. Di mana dengan karakter yang bagus ini, sebetulnya dia bisa menjadi orang yang nantinya pintar, karena kita bisa bentuk mereka, karena kita bisa ajari mereka, dan mereka juga pasti memiliki kemampuan kuat gitu ya, karena mereka tahu dengan karakter yang bagus itu pasti dia harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya, seperti itu diantaranya. Kemudian mampu untuk bekerjasama dengan timnya. Kemudian juga mampu untuk berkomunikasi dengan baik gitu ya. Dan itu adalah yang kita prefer dibanding orang yang cerdas, kemudian tidak bisa bekerjasama dengan baik dengan kita. Nah itu adalah salah satu yang kita harapkan lah, orang yang punya attitude atau karakter yang baik. Mungkin bahasnya bisa nambahkan. Tambahan dari gue kayaknya gini, kalau misalnya kita punya kecerdasan tanpa dibarengi attitude yang pertama ya, maka kecerdasan itu bisa dibuat sama dia buat melakukan sesuatu yang gak jelek, yang buruk gitu. Contohnya misalnya gini, dia pintar mengerjakan sesuatu gitu, tapi ternyata dia nggak punya tanggung jawab atau nggak sopan sama yang lebih tua atau yang ada di dalam timnya tadi seperti yang kata Pak Rama, maka sebenarnya dia nggak bisa jadi apa-apa gitu. Itu sih dari gue tambahan. Ya. Paling kalau ini saya tambahkan sedikit. Jadi kalau kita kan tadi udah dibahas sedikit sih, kalau kita basisnya adalah project, pasti timeline kayak gitu. Jadi mau seberapa lama kita attitude-nya bagus tapi ngajarinnya nggak selesai-selesai, nggak beres-beres. Jadi buat apa gitu. Yang penting kita project beres, kelar, udah selesai gitu. Target kita gitu. Kalau misalnya yang lain nih ya, terus orang itu nggak tanggung jawab untuk kerjain sesuatu, ya gimana beres juga projectnya. Kalau misalnya kita bantu orang itu untuk ngerti terus-terusan, dia pasti akan ngerti juga. Jadi pertama sih tetap harus Gue tambahin, setiap orang itu pasti kalau misalnya di perusahaan ada namanya KPI. Pasti orang yang beretitude atau orang yang nggak beretitude pasti ada KPI-nya. Ya salah satunya ya kita ukur dari sisi itu, masalah tanggung jawab, dia terlibat di project, dia harus deliver sesuatu. Menurut gue itu harus ada di ukuran yang dia harus achieve juga. Maka mau nggak mau kan dia akan kejar juga tuh, apa sih yang jadi achievement dia. Entah itu nanti ujungnya adalah ke salary-nya berkurang dan lain-lain. Tentunya hal-hal seperti itu bisa dihindari sih. Maksudnya ada mitigasinya kalau menurut gue itu. Nah jadi gini, sebetulnya kalau bicara attitude, kita nggak selalu melulu bicara orangnya itu bodoh gitu ya. Kalau tadi mungkin orang kita bicara soal kecerdasan, mungkin memang dia punya kemampuan yang jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Tapi kalau tadi kita bicara soal attitude, kan sebetulnya banyak hal yang kita bisa asah dari sisinya dia. Artinya kita bisa ajarin mereka, kemudian juga kita bisa guide mereka, kita bisa mentoring dia, sehingga apa yang kita harapkan, kalau tadi bicara soal KPI misalnya gitu ya, kan sebetulnya juga dari sisi manajernya juga harus mampu untuk mendelegate atau mendidik anak buahnya begitu ya, supaya anak buahnya ini bisa mencapai dengan KPI-nya apa yang sudah direncanakan tadi. Ya dengan kita didik dia, dan dia mau menerima, karena tadi attitude-nya baik begitu ya, dia mau berkomunikasi dengan baik, kemudian juga dia respect, kemudian juga dia mampu bekerja sama dengan timnya, dia punya rasa empati dan sebagainya, saya pikir dia bisa mendapat KPI juga.
Sekarang gini deh, kalau misalkan di project nih, project dengan durasi 2 bulan kayak gitu, lu punya orang satu yang pinter, yang bisa deliver itu, satu yang beretitude cuman bisa istilahnya dia rajin doang, tapi dia nggak bisa menyelesaikan tugasnya, misalkan seperti itu ya dari sisi teknisnya. Apakah itu yang akan dipilih ketika lo misalkan ada komitmen ke klien dan itu 2 bulan harus deliver, mana yang akan lo pilih? Karena gini, tadi kita bicara cerdas. Ketika dia cerdas, cuman dia tidak bisa bekerja sama dengan yang lain, kemudian juga mungkin dia komunikasinya buruk dengan kliennya kita atau dengan timnya kita, kan buat kita perusahaan juga akan buruk gitu kan. Nah, kalau menurut gua, kalau misalkan orang cerdas itu belum tentu orangnya nggak bisa berkomunikasi. Masalah attitude itu entah itu dia malas atau misalkan dia tidak bisa bekerja sama, itu hal lain. Menurut gua itu bagian dari tim internal. Tapi ketika kita mendeliver project, tentunya kita akan memilih orang-orang yang jauh lebih cepat untuk kita bisa mendeliver itu karena kita dikejar timeline. Masalah attitude dia mau rajin, mau sopan, mau apa, saya rasa itu bukan ukuran pada saat project berjalan ya. Tapi sebenarnya yang tadi lu bilang kalau misalnya kita ya mau sopan mau enggak ya terserah gitu ya, itu juga salah satu yang harus kita jaga sebenarnya kalau di klien. Salah satunya adalah kesopanan. Kalau misalnya kita ngebego-begoin klien dengan bahasa kasar kan juga nggak etis ya gitu. Nama perusahaan juga jadinya tercoreng. Jadi ya tetap attitude nomor pertama, kemudian nanti dibarengi dengan kecerdasan, kepintaran, itu bisa diasah yang tadi seperti Parang. Mungkin saya tambahin sedikit. Jadi yang kita maksud adalah cerdas ya, dia bisa berpikir dan lain-lain. Kalau di depan klien dia langsung ngata-ngatain klien, itu mah namanya nggak cerdas. Jadi kecerdasan juga mereka punya bisa mikir kira-kira mana yang memang di bawah standar, mana yang sudah seharusnya. Tapi ya memang attitude-nya memang kurang ya, itu kita bisa tutup mata sedikit lah. Tetapi memang hasilnya sangat baik kayak gitu. Oke, bagaimana semuanya? Tadi seru? Kalau cuman gitu doang, itu bukan level GM dan VP atau bukan top level manajemen yang debat. Sekarang kita buat lebih seru lagi, di mana yang sebelah sini pro terhadap attitude dan yang rajin sebelah kiri saya itu pro terhadap kecerdasan, gitu ya. Kita mulai segmen dibalik atau reverse ya. Oke, tepuk tangan untuk keempat versus talent kita. Oke, kami prefer dengan karyawan cerdas. Jadi kalau bicara kecerdasan itu ada 3 hal. Pertama ada IQ. Jadi itu adalah kaitan dengan intelligent question. Jadi mengenai kecerdasan orang dari sisi kemampuan berpikir, kemampuan logis, kemudian kemampuan matematis. Kemudian ada juga EQ. EQ itu adalah emotional quotient. Jadi dia mampu untuk beradaptasi, dia mampu berempati, dia mampu memahami perasaan orang dengan sangat detail seperti itu. Dan yang terakhir SQ. SQ itu adalah bisa social question atau spiritual question, artinya dia mampu untuk bersosialisasi dengan baik dengan sesamanya. Kalau kita bicara spiritual tadi itu berarti dengan Tuhannya gitu ya. Nah itu yang kita pikir ya, ketika memang orang itu punya tiga-tiganya, itu pasti akan sangat bagus buat perusahaan. Kecerdasannya lengkap seperti itu. Mungkin Mas, itu memang. Ya, dengan adanya 3 itu berarti kan kita bisa dia pun ketika ngobrol dengan klien, kemudian ngobrol dengan timnya, mengerjakan project juga pasti ada kecerdasan terkait dengan spiritualnya, kemudian juga ada yang attitude-nya tadi juga dapat kayak gitu. Itu kayak satu holistik kepintaran yang bisa kita gunakan untuk ya deliver semua project yang ada gitu dengan sukses tentunya. Kalau menurut gua orang yang punya tiga-tiganya mungkin secara komposisi tidak akan ada yang sempurna semua ya, pasti ada yang kurang. Kayaknya hiperbol banget kalau misalkan setiap SDM di karyawan itu punya tiga-tiganya untuk deliver sesuatu kayak gitu. Nah menurut gua rajin pun perlu sih. Kalau menurut gua orang cerdas itu bisa dikalahkan sama orang rajin.
Kenapa? Karena orang rajin itu bisa berkali-kali effortnya dia untuk berusaha lebih banyak dibandingkan orang cerdas kayak gitu atau orang pintar. Atau bahkan jadinya so pintar ya kayak gitu. Karena yang pintar itu mungkin pintar di satu hal, tapi orang cerdas itu karena dia berproses untuk dia bisa tahu sesuatu, dia akan lebih dalam dan lebih intens lagi dalam memahami sesuatu. Jadi menurut gua lebih pilih orang yang rajin dibandingkan orang yang pintar, karena pintar itu bisa di-build menurut gua itu. Oke, mungkin saya tambahin sedikit. Jadi kalau rajin, mungkin tadi kalau orang yang pintar dia ngerjain satunya cepat kayak gitu. Nah, tapi kalau orang rajin mungkin di awalnya lambat gitu. Mungkin di awalnya lambat, tapi dia rajin terus. Mungkin kalau tadi orang pintar ya, tapi dia attitude-nya kurang, mungkin jadi ngerjainnya cepat, tapi besoknya males-malesan. Cepat lagi, males-malesan lagi. Kalau orang rajin, kita mungkin awalnya lambat, tapi habis itu karena rajin terus akhirnya konsisten yang akan kita bisa capai sampai ujung. Jadi berkelanjutannya lama kalau orang rajin, seperti itu kira-kira. Ya, jadi kalau tadi misalnya oke. Kalau attitude, kan kembali lagi attitude itu sesuatu yang adanya dari kecil gitu ya, dimana yang mungkin itu tidak bisa kita latih. Jadi ketika memang attitude-nya sudah buruk, itu pasti akan sulit, sangat sulit lah bagi kita untuk bisa melibatkan mereka di suatu pekerjaan gitu ya, dibandingkan dengan orang cerdas. Karena orang cerdas kan otomatis mereka sudah memiliki banyak hal di sana gitu ya, dari segi kualitas pemahaman logikanya, matematisnya, kemudian juga tadi emotional quotient-nya juga ada di sana, di mana dia mampu beradaptasi. Kalau tadi attitude ketika dia sudah buruk, dia tidak dapat bekerja sama dengan timnya, kemudian juga dia tidak dapat berkomunikasi dengan baik, itu pasti akan sangat sulit di pekerjaan. Kalau menurut gue sih masalah pekerjaan itu tidak hanya selalu yang bersifat teknis ya. Bahkan training-training pun kan tidak semuanya teknis. Ada yang berkaitan dengan masalah attitude, masalah manner, masalah leadership dan lain-lain yang itu bukan sifatnya teknis tapi membentuk karakter orang. Nah kalau menurut gue ya orang-orang yang berkarakter itu yang bisa sustainable ke depannya. Kalau misalkan pintar aja, teknologi berubah, setiap waktu berubah kok. Pasti dia juga harus belajar lagi. Jadi starting point-nya bisa sama aja dengan orang-orang yang biasa atau yang tidak terlalu pintar, tapi dia akan punya karakter untuk dia lebih memahami sesuatu itu, kemauannya lebih tinggi dibandingkan orang yang pintar. Karena biasanya orang pintar itu cenderung lebih congkak dan lebih merasa dia lebih tahu duluan kayak gitu dibandingkan orang lain, sehingga dia mungkin lebih malas untuk melakukan sesuatu atau mempelajari sesuatu karena dia ngerasa tahu kayak gitu. Episode khusus menghasilkan top level manajemen dari 2 perusahaan bidang IT, memperdebatkan tadi karyawan rajin, attitude-nya bagus, satu lagi karyawan cerdas atau pintar, dan kita sempat switch pro dan kontra ya, satu dan yang lain. Tentunya semua sudah bisa menilai, tolong kita menilai bareng-bareng, tapi kalau yang sudah tepuk tangan untuk satu pihak, jangan tepuk tangan untuk pihak lain. Karena dua-duanya sudah switch topik, artinya apa? Artinya ini bukan dari kontennya, kalau gue rajin nih gitu ya, kayaknya pro yang rajin gak gitu, karena kan mereka sempat bertukar peran, bertukar pro dan kontra. Jadi kita lihat dari bagaimana mereka menyampaikan opininya dan mereka mendebat lawannya dengan topik yang kita sempat tukar tadi. Oke, saya mulai dari yang sebelah kiri saya, yaitu Pak Rama dan Mbak Asri. Tolong kasih tepuk tangan, tapi nanti jangan tepuk tangan untuk sebelahnya atau sebaliknya. Kalau nanti milih yang sebelah kanan saja, saya, Mas Kesna dan Mbak Febi, maka ya jangan tepuk tangan di awal. Oke. Yang di depan jangan ikut tepuk tangan ya. Oke, dari yang sebelah kiri ini, Pak Rama dan Mbak Asri, berikan tepuk tangan. Nih, kira-kira perlu tepuk tangan kalau sebelahnya, karena banyak banget ya. Jadi kalau yang tadi tepuk tangan, nggak usah tepuk tangan lagi ya. Kalau sebelah kanan, tepuk tangan yang mana? Oke, dari suaranya, tandain aja mana yang tadi anak buahnya ikut tepuk tangan di sebelah. KPI lo gue yang nilai ya. Ya. Tadi udah melototin aja nih. Siapa? Oke, kalau gitu pemenangnya adalah Pak Rama dan Mbak Asri. Oke,
demikian versus sesi kali ini, luar biasa sekali. Sampai ketemu di versus lainnya.